Ini sebenarnya yang bertanya mungkin lebih jago daripada yang menjawab. Jadi kalau Jumhur baca karyanya The Impending Catastrophe and How to Combat It, ini kemudian pikiran Vladimir Lenin, ya, dan dilanjutkan dengan What is to be done. Ini Jumhur ini sebenarnya bukan mengajak lagi berpikir. Jadi Jumhur ini, ya, bergerak adalah salah satu ketua serikat buruh yang paling banyak masanya di Indonesia saat ini. Dia harus kita tahu. Serikat buruh, dia paling tahu mengcapture siapa yang sedang kelaparan saat ini. Dan Jumhur bekas kepala badan BNP 2 TKI, jadi dia sebenarnya tahu persis apa yang dia mau tanyakan. Kalau riset di belakang kamu itu Jumhur, namanya Dr. Abdurrahman Said Bakar, ahli kemiskinan di Indonesia. Tapi kalau soal fakta pasti Jumhur lebih tahu. Saya baca sekilas barusan pikiran Lenin. Jadi sebenarnya katastrofik yang perlu kita lihat ini menurut saya, ini ada dua. Satu di infrastrukturnya, yang dalam terminologi Marxian itu di mana core-nya sebenarnya. Kalau menurut saya core-nya ini yang sebenarnya yang sedang rubuh, ya. Di mana core persoalannya? Core persoalannya ini adalah ketika Jokowi membangun kerajaan rumah pasir, ya, dan ketika ada ombak kecil datang, itu kemudian rumah pasirnya goyah. Nah, ketika ombak besar datang sekarang, trade war dan coronavirus, maka inilah yang kemudian struktur kekuatan utama Jokowi itu nyaris rubuh saat ini. Bagaimana kita melihat nyaris rubuh? Per Januari aja Sri Mulyani sudah stres dengan utang 36 triliun kekurangan APBN untuk nutup. Itu baru Januari. Ya, kemudian dia apa? Sakit perut, knalpot diintip, CO2-nya mau dicari pajaknya, teh botol, kayak Paris knalpot diintip. Iya, jadi maksudnya apa? Maksudnya ini negara nggak punya uang sama sekali sekarang untuk membiayai kekuasaannya. Bagaimana dia ini untuk menghindari rumah pasirnya ini lebih lama? Maka kalau di negara-negara standar Eropa itu orang-orang IMF, World Bank itu akan bilang austerity. Maka ini dimulai sekarang. Ya, BPJS dinaikkan, kemudian listrik dipending lagi supaya orang nggak ini dari Juni, harusnya bulan Maret itu harusnya udah naik listrik, kemudian lain-lain nggak terasa ya, naik semua barang-barang. Rakyat ini terakhir ya Jumhur tahu, ini hanya bertahan pada Gojek. Dia nggak punya lapangan kerja baru selama Jokowi ini betul-betul semuanya itu bersandar pada kekuatan penyembahan kepada obor, on bed on road. Cina ini sekarang Cinanya nggak ada. Dulu kita semua bekerja untuk kepentingan infrastruktur obor dan lain-lain, semennya diimpor dari sana, besinya diimpor dari semua, tidak ada penciptaan lapangan kerja baru. Bertahan gara-gara ada orang namanya Nabil Makarim, dia berhasil membuat mainan flexibility labor market yang paling dahsyat. Sebenarnya saya sama Jumhur di dunia serikat buruh sudah lama tahu flexibility labor market ini sudah terjadi. Pada saat saya research untuk disertasi doktor saya tentang buruh, itu sudah 50-50 orang yang menjadi pekerja tetap dengan orang yang menjadi pekerja tidak tetap, ya, baik outsourcing maupun kontrak. Sekarang itu ya, kemarin masih bisa Gojek menyediakan 2,5 juta lapangan kerja. Ya, orang-orang sarjana ya, kemudian nggak punya kerja, Gojek, Gokar, Grab, semua selama itu udah jenuh, nggak ada lagi tingkat flexibility yang bisa membuat orang masuk. Jadi menurut saya, ketika pengangguran ini tidak bisa ditampung, kalau sekarang misalkan satu orang bisa ikut membiayai keluarganya 2-3 orang, walaupun dengan upah yang realnya
nggak ada artinya, ya. Ini nggak bisa lagi. Inilah yang terjadi di masyarakat, yang tadi yang terjadi di state. Kalau yang terjadi di state ini pun, kalau menurut saya, kalau Jokowi tidak bisa mempertahankan permainan rumah pasirnya, mungkin 6 bulan dari sekarang dia udah jatuh. Semua indikator itu saya yakin, ya. Karena apa? Karena tidak, contoh saya bilang 45 billion US dollar impor dari Cina, ya, setiap tahun kita, itu nggak ada lagi sekarang. Sebentar lagi hilang semua. Bagaimana orang mau anak kita minta handphone nanti? Sekarang kita masih bisa kasih handphone 2 juta, 3 juta, ya, merek-merek Cina. Nanti nggak ada lagi, semua handphone 10 juta, 7 juta, ribut anak kita sama kita. Ya kan? Nggak ada lagi bawang murah, nggak ada lagi tomat murah, nggak ada lagi, ini murah-murah diambil. Nah, kalau Jokowi tidak mengadjust cepat untuk menjadi bangsa mandiri, maka kita pasti rumah pasarnya hancur, ada gejolak revolusi rakyat ya luar biasa terjadi dalam 6 bulan ke depan. Itu keyakinan saya. Nah, jadi itu juga jadi pikiran Vladimir Lenin tadi, saya pikir ada di core infrastruktur, ada di suprastrukturnya. Nah, kemarin memang si Sa'dun dari Parmosi diskusi sama saya, ya, what is to be done? Pertanyaan dia, what is to be done? Kalau menurut saya, sebenarnya memang ada 2 kelompok. Kelompok progresif dari dulu, dia mengambil jalan untuk dia itu mendorong rumah pasir, ya, dari zaman Jepang kelompok-kelompok proklamasi itu, Sayuti Melik, Adam Malik, Soekarno, apa segala itu, ya, main mata sedikit sama Jepang, mereka merebut kemerdekaan. Ya. Zaman 65 juga begitu, kelompok-kelompok progresif yang mengambil alih, bukan NU, bukan Muhammadiyah. Ya, ini mohon maaf Mas Dim, itu selalu kelompok-kelompok progresif. Jadi sebenarnya pertemuan yang dihimpun oleh Mas Dim ini yang kita sebut sebagai kelompok progresif, bukan DPR. DPR itu tahun 98, ya, itu udah kayak orang pesakitan semua. Tahun 98, kenapa? Karena mereka sudah nggak dianggap lagi oleh rakyat. Nah, itu akan tiba masanya di mana struktur resmi itu sudah dilecehkan, dan bahkan orang-orang tahun 98 nggak berani lagi pakai plat mobil merah, plat mobil polisi, plat mobil resmi. Ini akan terjadi apabila tidak bisa di-manage. Jadi menurut saya kepada Sa'dun tadi, ini harus ada tetap 2 kelompok. Kalau dia itu rejim jatuh, bukan dijatuhkan, jatuh ya, seperti Soeharto. Orang bisa bilang mahasiswa menjatuhkan, ya kita bilang oke, mahasiswa karena adik-adik kita pelaku sejarah, kita bilang menjatuhkan. Tapi yang menjatuhkan Soeharto adalah ketika Madeleine Albright, ya, State of Secretary Amerika menyatakan Soeharto kau jatuh. Bukan Taipan, sorry ya. Taipan Indonesia ini Taipan yang disebut sebagai ersatz kapitalisme. Orang yang nggak punya harga diri, pengemis, belum apa-apa, yang namanya si apa nih yang katanya paling sakti, enggak, iparnya James itu siapa? Dato Tahir belum apa-apa udah nempel Anies tuh. Kenapa dia nempel Anies kemarin? Puji-puji Anies adalah gubernur terbaik karena hanya dia pengen identifikasi, kan aku bukan musuh kalian, umat Islam. Ini aku temannya Anies juga. Itu kan politik identifikasi. Jadi aman ya. Aman itu takdir, cari aman. Ya kan, jadi cari aman tadi. Jadi artinya kita nggak usah, mereka nggak hebat-hebat aman. Beda kalau middle class yang disebut oleh Vladimir Lenin tadi adalah orang-orang industrialis yang membangun pabrik di Eropa dulu. Itu yang ditakutin karena dia hidup dari bawah. Kalau ini nggak hidup dari proyek pemerintah, dikasih konsesi tambang, kasih apa macam-macam, nggak ada. Ini nggak ada kekuatan. Saya kenal banyak yang ini, bahkan terakhir saya udah bilang Sinarmas itu minta berunding sama saya gimana caranya bisa ketemu Habib Rizik. Itu omongan Sinarmas langsung. Dia pengen hanya berunding dengan Habib Rizik. Nah, kelompok progresif ini tentu udah bukan barang baru. 5 tahun ini dipimpin Habib Rizik. Itu nggak boleh disepelekan. Nggak bisa, sejarah itu diukir. Nggak bisa tiba-tiba saya datang, gue lebih hebat dari Habib Rizik. Nggak bisa. Sejarah itu nggak begitu ceritanya. Nggak bisa Soekarno waktu itu digantikan tahun 45 tiba-tiba Sahrir datang ke Indonesia atau Musso atau apa. Soekarno lu nggak ada apa-apanya, Tan Malaka aja. Nggak bisa. Karena Soekarno yang terus. Nah 5 tahunnya Habib Rizik. Nah, secara sosiologi, ya, jadi penjelasannya harus ada ilmunya.
Jangan kita bilang kosong, nggak kosong. Secara sosiologi itu di research 2 tahun oleh namanya Profesor Fethi Hadis, dibiayain mahal sekali. Ya, itu Melbourne University, tiga negara. Dia research Indonesia, dia research Turki, dia research Mesir. Itu memang kebangkitan Islam itu udah nggak bisa lagi dicegah. Itu bukan saya, itu research resmi. Ya, walaupun kita di dalam risetnya Fethi Hadis itu, ya, itu memang di urutan ketiga dibanding negara itu dalam konteks political economy. Karena Fethi Hadis melakukan research itu political economy and socio historic. Ini jelas research yang berbiaya sangat mahal dilakukan Fethi Hadis. Jadi nggak boleh kita bilang kelompok Habib Rizik 212, kelompok Kaban Masumi ini apa, nggak ada. Ini ada, rakyat kita ada. Nah, cuman memang di mana-mana kelompok progresif yang selalu membuat runtuhnya rumah pasir tadi. Dan di sini kita berharap Jumhur Hidayat untuk jangan pura-pura nanya. Ya, itu dengan payung kita di sini ada masjid, tapi jangan bertanya pura-pura dalam perahu. Itu nggak boleh Jumhur ini. Ini Jumhur ini paling lama di penjara, masuk Nusa Kambangan. Saya sempat bareng sama di penjara. Ini dia sedang menyiapkan revolusi, saya tahu. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.